Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Avertebrata Air, Dr. Uun Yanuhar SPI MSI, serta teman-teman kelas M03. Di sini kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan tentang subkingdom protozoa. Anggota dari kelompok pertama yaitu Fatimah Lina Kusuma Rahayu, Zakaria Lazuar Irhami, Shirley Dian Puspita. Bahan kajian pertama yang akan dibahas dalam subkingdom protozoa ini yaitu dari definisi. Protozoa berasal dari bahasa Yunani yaitu protos dan zoon, yang berarti hewan pertama. Protozoa adalah hewan mikroskopis bersel tunggal yang merupakan bagian dari kelompok protista. Protozoa tersebar secara luas di seluruh dunia, di antaranya dari mereka banyak yang membentuk sista atau kist, yaitu semacam cangkang yang menutupi seluruh tubuhnya, sehingga mereka dapat hidup pada kondisi yang sangat kering, yang tidak memungkinkan makhluk lain untuk hidup. Lingkungan hidup dari protozoa, yakni ada dua macam. Yang pertama, protozoa hidup pada media air atau tempat lembab yang disebut dengan protozoa bebas. Dan yang kedua yaitu habitatnya yang terbatas, yakni pada saluran darah dan saluran pencernaan atau disebut protozoa parasitik. Selanjutnya yaitu ciri-ciri protozoa secara umum. Yang pertama, uniseluler atau tidak memiliki jaringan. Yang kedua, hidup secara individu, tetapi ada beberapa yang berkoloni. Yang ketiga, makanan dari protozoa yakni bakteri dan zat organik. Yang keempat, cara hidupnya heterotrof atau parasit pada hewan dan manusia, dan bebas pada lingkungan sekitar. Morfologi dan anatomi dari protozoa secara umum. Yang pertama, ukuran dan bentuk protozoa yang sangat beragam. Yang kedua, beberapa dari bentuk tersebut berupa lonjong, membola, memanjang, dan tidak memiliki bentuk seperti amuba. Yang ketiga, sitoplasma protozoa sebagian besar tidak berwarna atau bening. Yang keempat, bagian dari protozoa sedikit terbungkus oleh membran. Yang kelima, memiliki membran yang dilapisi oleh pelikel kecuali amuba. Pelikel ini digunakan untuk membentuk tubuh dari protozoa tersebut. Selanjutnya yaitu nukleus protozoa umumnya hanya satu buah, tetapi pada Paramecium memiliki dua nukleus, yaitu mikro dan makronukleus. Mitokondria terdapat dalam tubuh protozoa pada bagian yang melakukan pernafasan secara aerobik. Vakuola yang terdapat pada protozoa dapat dibedakan atas vakuola kontraktil dan vakuola makanan. Vakuola kontraktil digunakan sebagai osmoregulasi, sedangkan vakuola makanan digunakan untuk tempat menyimpan makanan. Sistem reproduksi pada protozoa. Reproduksi protozoa dilakukan dengan cara aseksual dan seksual. Aseksual atau disebut dengan pembelahan biner, yaitu proses replikasi atau penggandaan DNA menjadi dua kopi DNA yang memiliki sifat sama dan selanjutnya akan diikuti dengan proses pembelahan pada sitoplasma dan pada akhirnya terbentuk dinding pemisah yang menjadi batas dari kedua bagian sel anakan dan indukan. Selanjutnya yaitu reproduksi secara seksual atau konjugasi. Konjugasi terjadi dengan pertukaran materi genetik antara dua individu yang saling menempel. Setelah terjadi pertukaran materi genetik,
Masing-masing anakan memiliki materi genetik yang berbeda dengan individu awal. Sistem pencernaan dan cara makan dari protozoa secara umum. Protozoa yang bersifat parasit memperoleh makanan dengan cara menyerap cairan makanan dari tubuh inangnya melalui permukaan di seluruh tubuhnya. Protozoa mempunyai mulut yang berguna untuk memasukkan makanan, kemudian makanan bergerak menuju kerongkongan melalui sitofaring yang berakhir pada vakuola makanan. Vakuola makanan sebagai tempat menyimpan makanan pada protozoa. Protozoa yang tidak mempunyai mulut akan langsung menelan makanan atau mangsanya secara utuh melalui permukaan selnya. Sisa-sisa makanan yang tidak diserap oleh tubuh akan dikeluarkan melalui lubang yang disebut dengan ektoplasma. Pada gambar tersebut, terdapat contoh dari sistem pencernaan dan cara makan dari amuba. Selanjutnya yaitu klasifikasi dari protozoa. Yang pertama yaitu ada Rhizopoda, kedua ada Ciliata, yang ketiga ada Flagellata, dan yang keempat ada Sporozoa. Yang pertama yaitu Rhizopoda atau Sarcodina. Rhizopoda berasal dari bahasa Yunani yaitu rhizo yang berarti akar dan podos yang berarti kaki. Ciri-ciri Rhizopoda yaitu uniseluler. Bentuknya yang berubah-ubah karena tidak dilapisi pelikel pada membran. Rhizopoda hidup pada lingkungan yang kaya zat organik. Rhizopoda bergerak dengan kaki semu yang disebut dengan pseudopodia, yang merupakan penjuluran protoplasma sel yang berfungsi sebagai alat penangkap mangsa. Cara hidup dari Rhizopoda yaitu secara heterotrof, baik parasit dan saprofit. Perkembangbiakan yaitu secara aseksual atau melalui pembelahan biner dan pembentukan sista. Cara makan dari Rhizopoda yaitu makanan didekati oleh Rhizopoda, lalu Rhizopoda menjulurkan pseudopodia untuk membentuk vakuola makanan. Lalu masuk pada sistem pencernaan, vakuola makanan yang telah dibentuk oleh pseudopodia akan bergabung dengan lisosom yang mengandung enzim hidrolisis. Enzim tersebut berguna untuk mencerna makanan. Pada membran vakuola membentuk saluran-saluran untuk mengedarkan hasil pencernaan dengan cara pinositosis. Untuk bahan yang tidak tercerna, dikeluarkan dengan cara eksositosis. Selanjutnya yaitu sistem reproduksi. Sistem reproduksi pada Rhizopoda yaitu secara aseksual atau pembelahan biner, di mana terdapat replikasi DNA dari individu sebelumnya. Rhizopoda atau Sarcodina dibagi menjadi 5 ordo. Yang pertama ada Ordo Lobosa atau disebut dengan Amoebida. Golongan Rhizopoda memiliki pseudopodia yang sederhana dan tumpul. Terdiri dari 2 subordo yaitu Gymnamoeba yang memiliki contoh adalah Amoeba proteus yang hidupnya di lingkungan bebas. Ada Entamoeba gigivalis yang hidupnya sebagai parasit. Subordo yang kedua yaitu Techamoeba, banyak yang hidup di air tawar. Contohnya ada Arcella dentalis, Difungia corona, Euglypha alveolata, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada Ordo Filosa atau Proteomyxa. Golongan Rhizopoda ini mempunyai benang halus seperti benang bercabang-cabang yang terletak di ujung. Contohnya ada Pseudospera volvocalis atau parasit pada volvo. Yang ketiga, Foraminifera. Golongan Rhizopoda ini
mempunyai kerangka luar yang terdiri dari silika atau zat kapur yang mengandung kalsium karbonat dan pseupodia yang panjang dan halus. Ada dua tipe foraminifera, yakni yang tidak berlubang dan yang berlubang. Contohnya ada Globigerina bulloides. Yang keempat, yaitu ordo Heliozoa. Golongan Heliozoa memiliki tubuh yang terdiri dari dua bagian atau dua lapis, yaitu terdiri dari lapisan korteks dan lapisan medula, yang berisi nukleus, vakuola makanan, dan organel lain. Heliozoa memiliki cangkok yang sederhana atau kompleks. Contohnya ada Actinoprocyle sol dan Actinosphaerium eichhorni. Selanjutnya, ordo dari Rhizopoda yang terakhir ada ordo Radiolaria. Golongan Rhizopoda ini umumnya mempunyai bentuk cangkang yang terdiri dari silika, bentuknya bulat, dan hampir semuanya hidup di laut. Itulah sebabnya dia dinamakan sebagai Radiolaria. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciliata atau ciliapora. Apa itu ciliapora? Secara bahasa, ciliapora itu berasal dari kata cilia dan pora. Cilia itu artinya rambut kecil, sedangkan pora artinya bergerak. Jadi ciliapora ini dapat dikatakan rambut yang bergerak atau lebih umumnya rambut yang bergetar. Berikut adalah ciri-ciri dari ciliata yang paling menonjol dibanding protozoa yang lainnya. Ciliata ini pastinya memiliki cilia atau rambut getar. Kemudian bentuk tubuhnya itu tetap. Nah, bentuk tubuhnya tetap ini dibentuk oleh pelikel. Nanti ada gambarnya. Kemudian ciliata ini memiliki dua nukleus. Yang pertama mikronukleus dan makronukleus, yang tentunya memiliki fungsi yang berbeda. Kebanyakan ciliata ini berbentuk simetris, kecuali ciliate primitif. Nah, berikut adalah gambar dari ciliata Paramecium caudatum. Ini adalah pelikel tadi yang membentuk tubuh dari Paramecium caudatum ini. Kemudian ini adalah cilia atau rambut getarnya. Nah, kan tadi dibilang kalau cilia ini memiliki dua nukleus, yakni makronukleus dan mikronukleus. Makronukleus itu, nah, yang pertama itu adalah makronukleus. Makronukleus itu adalah nukleus yang ukurannya besar. Fungsi dari makronukleus sendiri itu mengendalikan kegiatan metabolisme sel, dan dia itu menjadi berperan saat pembelahan saat reproduksi, yaitu pembelahan biner. Kemudian ada mikronukleus. Fungsi dari mikronukleus sendiri ini sebagai konjugasi atau reproduksi seksual ya. Kemudian sitoplasma. Sitoplasma ini apa? Sitoplasma ini cairan-cairan. Ada dua daerah sitoplasma. Yang pertama endoplasma. Endoplasma ini daerahnya di dalam, dan ekstoplasma itu daerahnya berada di luar. Kemudian ada vakuola makanan. Fungsi dari vakuola makanan sendiri ini adalah sebagai organ pencernaan makanan. Selain vakuola makanan ada vakuola kontraktil.
Nah, vakuola kontraktil ini berfungsi untuk mengatur tekanan osmosis atau sebagai osmoregulator. Dengan cara dia membuang kelebihan air dari, kemudian ada celah mulut atau ini cell mouth. Dia ini memasukkan partikel makanan dan tentunya dia dibantu oleh silia saat berusaha mendapatkan makanannya. Kemudian ada lubang anus atau anal pore, ini mengeluarkan air yang berlebih dari hasil osmoregulasi. Kemudian ini adalah cara makan dan sistem pencernaan dari Ciliata ya. Ciliata itu menggunakan silianya ini, menggunakan rambut getarnya untuk membantu menangkap makanan dengan menggetarkan. Kemudian makanan itu masuk melalui oral groove, rongga mulut. Kemudian masuk ke sitostoma. Makanan akan didorong dengan bantuan gerakan silia dan dorongan air untuk masuk ke sitofaring. Pada saat makanan mencapai di bagian dasar sitofaring, vakuola makanan akan terbentuk. Gerakan pada vakuola makanan yang terjadi di dalam sitoplasma merupakan gerakan siklosis. Gerakan siklosis ini adalah pertama itu ukuran vakuola mengecil, kemudian mengalami pengasaman. Lisosom akan memberikan enzim ke dalam vakuola makanan untuk mencernakan makanan. Kemudian vakuola itu membesar kembali. Itu adalah gerakan siklosis. Kemudian hasil pencernaan akan didispersikan ke sitoplasma secara pinosotis. Pinosotosis ya. Pinosotosis ini adalah proses di mana partikel-partikel kecil yang berupa cairan ditangkap oleh sel dengan cara memecah partikel-partikel tersebut. Jadi partikel-partikel tersebut itu dipecah untuk menjadi kecil lagi. Kemudian membentuk vesikula-vesikula kecil yang merupakan hasil invaginasi dari membran sel. Vesikula-vesikula ini kemudian akan berfungsi dengan lisosom tadi untuk mencerna partikel tersebut. Dan sisanya akan dikeluarkan melalui ini, sitoprog atau anal pore. Ciliata ini dapat melakukan reproduksi dengan dua cara. Yang pertama aseksual dan yang kedua adalah seksual. Pertama kita akan membahas yang aseksual atau dengan cara pembelahan biner. Pertama ini adalah gambar yang pertama ini merupakan gambar dari Paramecium caudatum. Kemudian ini adalah yang utuh, masih utuh. Kemudian dia akan melakukan pembelahan dari makronukleus. Kemudian gambar yang ketiga ini dia makronukleus ketika sudah membelah itu mereka akan bergerak ke dua kutub yang berbeda. Dan kemudian yang terakhir ini udah jadi individu masing-masing. Pembelahan ini akan dilakukan secara terus-menerus, jadi 2 jadi 4, 4 jadi 8, dan seterusnya. Selain dapat reproduksi dengan cara aseksual atau pembelahan biner, Ciliata ini juga melakukan reproduksi seksual. Nah, berikut ini adalah gambar
atau rangkaian dari siliata waktu melakukan reproduksi seksual. Yang pertama ini, saat dua sel paramecium yang cocok untuk kawin saling berdekatan, dia akan membentuk jembatan sitoplasma. Dia berlekatan tubuhnya. Nah, kemudian mikronukleus dengan kromosom diploid pada masing-masing sel membelah secara meiosis, sehingga masing-masing sel memiliki 4 mikronukleus. Nah, namun 3 mikronukleus itu hancur. 1 mikronukleus haploid yang tersisa kemudian membelah secara mitosis. Nah, menjadi 2 mikronukleus yang haploid. Pasangan mikronukleus pada setiap sel kemudian saling bertukar mikronukleus satu sama yang lain. Nah, dia bertukar. Mikronukleus yang didapatkan dari sel lain akan menyatu dengan mikronukleus dari sel yang asalnya tadi, kemudian membentuk mikronukleus yang haploid atau 2N dengan sifat genetiknya itu bercampur atau disebut dengan rekombinasi genetik. Nah, pasangan sel paramecium kemudian itu berpisah. Mikronukleus diploid pada setiap sel kemudian membelah secara mitosis 3 kali secara berturut-turut, sehingga mendapatkan 8 mikronukleus yang diploid. Kemudian makronukleus yang asli pada masing-masing sel akan hancur. 4 mikronukleus diploid kemudian berkembang meliputi 4 makronukleus diploid yang baru dengan cara replikasi DNA berulang-ulang. Nah, kemudian ada contoh-contoh siliata dan bentuk tubuhnya. Yang pertama, paramecium caudatum yang tadi kita bahas, bentuknya sudah tadi, seperti sendal dengan silia yang berjumlah ribuan yang menutupi permukaan tubuh dan sekitar celah mulutnya. Paramecium caudatum ini biasa hidup di air tawar. Dia sebagai pemangsa bakteri. Kemudian ini yang kedua ada Balantidium coli. Ini yang hidupnya itu parasit. Dia berada di usus besar. Ada yang di manusia, ada pula yang di hewan ternak. Siliata inilah yang sering menyebabkan diare. Nah, ini adalah Stentor roselli. Dia itu berbentuk seperti trompet. Jadi bentuknya itu seperti trompet dengan barisan silia yang rapat di sekeliling mulutnya. Nah, itu memiliki tingkai yang melekat pada suatu tempat. Nah, sini. Habitatnya dia itu hidup di air sawah atau air yang menggenang namun banyak bahan organiknya. Jadi menggenang yang banyak mengandung bahan organik di air-air yang banyak bahan organiknya. Nah, ini yang keempat ada Didinium. Dia ini bentuknya seperti ini. Gambar yang kedua itu seperti tabung. Itu silianya berada di itu. Bisa kita lihat sendiri. Dia ini merupakan
pemangsa dari paramecium. Nah, ini adalah habitat dan peranan dari silia. Sebagian besar Ciliata itu hidup sebagai sel soliter. Ciliata ini banyak ditemukan di air sawah, air sungai, air kolam, air selokan, terutama banyak yang mengandung sisa-sisa tumbuhan dan hewan atau sampah organik. Ada Ciliata yang hidup bebas di lingkungan berair, contohnya Paramecium caudatum, Forticella, Stentor, Didinium, dan Stylonia. Kemudian ada beberapa pula yang hidup di dalam tubuh hewan, baik sebagai parasit maupun bersimbiosis mutualisme. Contohnya yang parasit itu Balantidium coli yang menyebabkan penyakit diare. Kemudian yang hidupnya bersimbiosis itu yaitu yang hidup di usus hewan, pemakan rumput. Klasifikasi dari protozoa yang selanjutnya yaitu flagellata. Istilah flagellata berasal dari bahasa Latin yaitu flagel yang memiliki arti cambuk. Flagellata juga dikenal dengan sebutan mastigopora, di mana dalam bahasa Yunani terdiri dari kata mastik yang berarti cambuk dan poros yang berarti gerakan. Oleh karena itu, flagellata diartikan sebagai protozoa yang pergerakannya dengan menggunakan flagel atau bulu cambuk. Struktur tubuh flagellata terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, ada flagel yang berfungsi sebagai alat gerak. Selanjutnya ada bintik mata sebagai alat penglihatan. Selanjutnya ada vakuola kontraktil yang merupakan tempat pembuangan zat sisa. Selanjutnya ada kloroplas yang digunakan sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Lalu ada nukleus yang merupakan inti sel. Kemudian ada vakuola makanan yang digunakan sebagai mulut flagellata. Selanjutnya ada mitokondria yang memiliki fungsi untuk menghasilkan energi. Dan yang terakhir ada pelikel yang merupakan lapisan terluar yang terbentuk dari protein. Adapun ciri-ciri dari flagellata antara lain, yang pertama, flagellata memiliki alat gerak berupa flagellum atau bulu cambuk. Yang kedua, morfogenesis atau bentuk tubuh dari flagellata bersifat polimorfik, yaitu menyerupai berbagai bentuk yang ada seperti lonjong, menyerupai bola, memanjang, dan lain-lain. Yang ketiga, bentuk tubuh dari flagellata yaitu tetap walaupun tidak memiliki rangka tubuh. Yang keempat, bersifat mikroskopis. Yang kelima, hidup secara soliter maupun koloni. Yang keenam, memiliki habitat di air tawar dan air laut dengan hidup secara parasit atau melakukan simbiosis mutualisme. Sistem reproduksi pada flagellata. Flagellata melakukan reproduksi secara aseksual dan seksual. Secara aseksual yaitu dengan membelah secara membujur dan secara seksual yaitu melalui konjugasi. Pembelahan sel pada reproduksi aseksual dimulai dengan menduplikasi DNA untuk membuat dua set yang lengkap. Kemudian, sel terus bertumbuh dan set DNA bergerak ke ujung secara berlawanan pada kedua sisi sel. Setelah sel mencapai ukuran yang tepat, kemudian terbagi menjadi dua. Dari pembelahan tersebut, dihasilkan dua sel anakan dengan DNA yang identik. Sistem pencernaan pada flagellata. Untuk mendapatkan makanannya, flagellata dapat bersifat holozoik, saprofit, parasitik, dan holofilik. Secara holofilik atau autotrof, flagellata dapat mensintesis makanannya sendiri karena memiliki kloroplas. Secara saprofitik, yaitu menggunakan sisa bahan organik dari organisme yang telah mati. Dan dapat juga bersifat parasitik dengan cara menempel pada inang untuk mendapatkan nutrisi. Secara holozoik, dengan bantuan flagel yaitu dengan gerakan berombak-ombak, menghasilkan aliran air di sekitar mulut. Dari aliran air inilah, makanan masuk ke mulut melewati kerongkongan dan bermuara di tempat penampungan atau reservoir. Di reservoir itu bermuara beberapa vakuola kontraktil kecil. Ketika berisi makanan, vakuola makanan menjadi membesar. Kemudian lisosom memberikan enzim ke dalam vakuola makanan tersebut untuk mencerna makanan. Lalu,
hasil pencernaan didispersikan ke dalam sitoplasma secara pinositosis, dan sisa yang tidak tercerna kemudian dikeluarkan dari sel. Berdasarkan struktur morfologinya, flagellata dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu Phytoflagellata dan Zooflagellata. Phytoflagellata merupakan kelompok flagellata yang mirip dengan tumbuhan karena memiliki plastisida sehingga dapat melakukan fotosintesis. Adapun ciri-ciri dari Phytoflagellata ialah yang pertama, tubuhnya diselubungi oleh membran selulosa dan ada juga beberapa yang dilapisi oleh pelikel. Yang kedua, Phytoflagellata mencerna makanannya dengan berbagai cara seperti holozoik, holofitik, dan saprofitik. Yang ketiga, hidup pada perairan kotor. Phytoflagellata sendiri dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelas, yaitu Eugleonida, Dinoflagellata, dan Volvocida. Adapun ciri-ciri dari Eugleonida ialah yang pertama, berbentuk gelendong dan diselimuti pelikel. Yang kedua, ujung anterior terdapat flagel dan bintik mata untuk membedakan antara warna gelap dan terang karena mengandung pigmen karoten. Yang ketiga, vakuola kontraktil berfungsi sebagai pompa untuk mengeluarkan kelebihan air dari dalam sel. Sedangkan ciri-ciri dari Dinoflagellata ialah yang pertama, berbentuk lonjong dan berwarna coklat kekuningan, hijau, bahkan biru. Yang kedua, sel ditutupi mantel atau lempeng kaku disebut armor plate. Yang ketiga, memiliki dua celah yaitu membujur dan melingkar. Dan ciri-ciri dari Volvocida ialah yang pertama, bentuk tubuh bulat, yang kedua, hidup secara berkoloni dan terdiri dari ribuan, yang ketiga, setiap sel memiliki inti, vakuola kontraktil, stigma, dan kloroplas, dan yang keempat memiliki aipos untuk menuju cahaya. Zooflagellata adalah flagellata yang tidak berkloroplas dan menyerupai hewan. Zooflagellata juga merupakan flagellata heterotrof yang tidak dapat membuat makanannya sendiri dan sebagian besar bersifat parasit. Habitat dari Zooflagellata ini berada di air tawar dan air laut. Reproduksi terjadi secara aseksual dengan pembelahan biner dan secara seksual yang belum banyak diketahui oleh orang. Adapun contoh dari Zooflagellata ialah Trypanosoma dan Leishmania. Klasifikasi dari protozoa yang terakhir ialah sporozoa. Sporozoa berasal dari bahasa Yunani, yaitu spor yang berarti biji dan zoa yang berarti hewan. Sporozoa merupakan kelompok protista uniseluler atau bersel satu yang pada salah satu tahapan dalam siklus hidupnya dapat membentuk sejenis spora. Adapun ciri-ciri dari sporozoa ialah yang pertama, tubuh sporozoa berbentuk bulat atau oval. Yang kedua, sporozoa tidak memiliki alat gerak, namun dapat berpindah dari satu jaringan ke jaringan lainnya melalui aliran darah tubuh inang. Yang ketiga, bersifat endoparasit. Yang keempat, makanannya langsung diperoleh dari inang tempat hidupnya. Yang kelima, melakukan respirasi dan ekskresi dengan cara difusi. Dan yang keenam, berkembang biak menghasilkan spora atau sporozoid. Sporozoa melakukan reproduksi secara vegetatif atau aseksual dan secara generatif atau seksual. Reproduksi secara vegetatif atau aseksual dilakukan dengan cara pembelahan dan terjadi di dalam tubuh manusia yang dinamakan dengan skizogoni. Adapun prosesnya ialah sporozoid yang terdapat dalam kelenjar ludah nyamuk masuk ke dalam darah manusia pada saat nyamuk menghisap darah, yang kemudian masuk ke dalam sistem retikuloendotelial. Setelah beberapa hari berada dalam sistem retikuloendotelial, kemudian sporozoid ini menyerang eritrosit dan berubah menjadi trofozoid yang mempunyai bentuk seperti cincin. Selanjutnya, trofozoid berubah menjadi skizon yang kemudian membelah diri berulang-ulang menjadi 6-36 merozoid yang akan tumbuh menjadi sporozoid baru. Pembentukan merozoid ini disebut sporulasi. Sporozoid yang terbentuk akan menyerang eritrosit baru, sehingga terulanglah perkembangbiakan vegetatif ini. Di antara sporozoid yang terdapat dalam eritrosit, ada yang membentuk gametosit. Gametosit jantan disebut mikrogamet, sedangkan gametosit betina disebut makrogamet. Reproduksi yang kedua ialah secara generatif atau seksual, yaitu dengan cara pertemuan mikrogamet dan makrogamet yang terjadi di dalam tubuh nyamuk yang dinamakan sporogoni.
Adapun prosesnya ialah gametosit yang terisap ketika nyamuk menghisap darah penderita malaria akan berubah menjadi mikrogamet dan makrogamet. Perkawinan antara mikrogamet dan makrogamet inilah akan menghasilkan zigot. Selanjutnya zigot akan berubah menjadi ookinet di dalam dinding usus nyamuk. Inti ookinet membelah berulang-ulang, kemudian masing-masing inti baru membungkus diri dengan sedikit protoplasma dan berubah menjadi sporozoid-sporozoid baru. Selanjutnya sporozoid ini akan menyebar di dalam alat pencernaan nyamuk, sebagian ada yang sampai di kelenjar ludah dan siap untuk dikeluarkan kembali. Sistem pencernaan sporozoa. Dalam siklus hidupnya, sporozoa membentuk spora dalam tubuh inang. Sporozoa hidup sebagai parasit pada tubuh hewan dan manusia. Sporozoa mendapatkan makanan dengan cara menyerap zat makanan dari tubuh inangnya. Contoh dan peranan sporozoa. Yang pertama, Babesia bigemina, yang merupakan spesies penyebab penyakit demam Texas. Yang kedua, Toxoplasma gondii, yang merupakan spesies sporozoa penyebab penyakit toxoplasmosis yang menyebabkan meningitis, hepatitis, dan infeksi pada janin. Infeksi Toxoplasma gondii ini membahayakan bagi ibu hamil karena dapat mengakibatkan bayi yang lahir cacat mental, kebutaan, serta terjadinya pembengkakan pada hati. Selanjutnya, Theileria parva yang merupakan spesies penyebab penyakit demam pantai timur Afrika. Selanjutnya, Plasmodium vivax yang merupakan penyebab penyakit malaria tertiana dengan masa sporulasi setiap 2 kali 24 jam. Selanjutnya, Plasmodium ovale yang merupakan penyebab penyakit malaria ovale tertiana dengan masa sporulasinya setiap 48 jam. Lalu ada Plasmodium malariae yang merupakan penyebab penyakit malaria quartana dengan masa sporulasinya setiap 3 kali 24 jam. Dan yang terakhir, Plasmodium falciparum yang merupakan penyebab penyakit malaria tropicana dengan masa sporulasi sekitar 1 hari atau 1 kali 24 jam. Jenis protozoa. Protozoa ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Contoh dari protozoa yang menguntungkan ialah Radiolaria. Radiolaria yang telah mati di dasar perairan membentuk endapan disebut lumpur radiolarian. Lumpur ini dapat digunakan sebagai bahan peledak dan alat penggosok. Lalu ada Entomobacoli yang dapat membantu pencernaan pada hewan Aruminansia. Selanjutnya ada Foraminifera yang memiliki rangka luar yang dilapisi oleh silikat atau zat kapur yang mengandung kalsium karbonat, di mana lapisan ini dapat digunakan sebagai petunjuk dalam pencarian sumber minyak bumi. Contoh dari protozoa yang merugikan ialah yang pertama, Plasmodium viva, yang merupakan penyebab penyakit malaria tertiana. Yang kedua, Trypanosoma cruzi, yang merupakan penyebab dari penyakit Chagas atau anemia pada anak. Yang ketiga, Leishmania donovani, yang merupakan penyebab penyakit Kala-Azar yang ditandai dengan demam dan anemia. Peranan protozoa. Peran protozoa yang pertama ialah pada rantai makanan. Protozoa yang hidup sebagai fitoplankton dan zooplankton dijadikan sebagai makanan bagi hewan-hewan yang lebih besar seperti ikan. Selanjutnya, yang kedua, protozoa yang hidup di lingkungan daratan yang basah atau akuatik juga memiliki peran dalam menjaga keseimbangan ekologis, yaitu sebagai pemakan bakteri atau cendawan. Berikut adalah rangkuman ringkas dari subkingdom protozoa. Berikut adalah daftar referensi yang kami pakai dalam penyusunan PowerPoint kami. Sekian presentasi dari kelompok pertama. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.